Jodohku bukan perjaka. Chapter ke-33. Beban yang kupikul. Tapi pikirkan ucapanku itu betul-betul, Vin. Jangan salah pilih untuk yang kedua. Iya, Dr. Johan. Saya pamit dulu. Kalau diteruskan bisa panjang. Karena biasanya aku mengobrol dengannya bisa 3-5 jam kalau sedang main ke rumah temanku Agam. Bahkan saat aku berpisah dan belum memiliki tempat tinggal, aku sempat diizinkan tinggal di rumahnya semalam. Aku tidak berani membawa masalah ke rumah orang tuaku, sehingga rumah Dr. Johan pelarian yang pas untukku. Semalaman dia mengajakku bicara dan menenangkanku. Dia sudah seperti ayah angkatku. Dan sekarang, apartemen yang kutinggali, itu juga salah satu unit apartemen milik Dr. Johan yang disewakannya padaku dengan harga jauh dari rata-rata. Kebayang saja tanpa bantuannya, aku yang harus memenuhi semua kebutuhan putriku sesuai dengan tuntutan yang diminta Lisa. Dari hasil ngajar di kampus, tambahan sebagai dekan dan praktek di rumah sakit, ini masih berat sekali. Karena masih ada utang saat kami berpisah dulu, dan biaya hidup yang cukup besar sebelum kami berpisah. Kalau tanpa keringanan dari Dr. Johan, menyewa tempat tinggal, yang sekarang, mungkin aku tidak akan punya uang untuk makan, karena aku juga masih harus mensupport keluargaku, baik adikku dan orang tuaku. Dr. Johan banyak membantuku, dan meringankan bebanku. Sewa apartemennya, yang harusnya kisaran 15 jutaan, aku hanya mengeluarkan uang 5 jutaan setiap bulan. Itu pun tidak kusetor padanya, dia memintaku untuk menyimpan uangnya, untuk memperbaiki jika apartemen ada kerusakan. Tapi aku tetap memisahkan uang itu, karena aku tidak ingin dianggap memanfaatkannya. Dr. Johan dan temanku Agam, merekalah yang ada di waktu aku benar-benar jatuh, dan sulit dari segi finansial, dan butuh support setelah perceraianku. Ya, mereka sama seperti Agus dan Nana. Hanya saja Agus dan Nana tidak pernah kuceritakan banyak soal semua hutang-hutangku yang menumpuk ini. Sejujurnya aku juga tidak enak tidak mendengarkan sarannya seperti ini, cuma aku memang belum memikirkan untuk menikah lagi. Hutangku saja padanya masih banyak yang belum aku lunasi, mana mungkin aku memikirkan untuk mengambil anak orang jadi istriku. Tidaklah. Dan memang aku masih ada kerjaan, makanya aku memberikan excuse padanya. Aku buru-buru ke poli dan sudah kebayang wajah Beb dari pasien-pasienku menunggu 1,5 jam sampai aku menyelesaikan urusanku. Untung saja aku memang dokter yang langka di Indonesia. Hemato-onkologi pediatrik dan pasienku anak-anak kesayangan mereka. Kalau tidak, entahlah. Pasti pasienku akan menuntut rumah sakit ini juga karena menunggu terlalu lama. Dan syukurlah aku bisa menangani mereka dengan cepat dan semuanya akhirnya beres hampir jam 10 malam. Sungguh melelahkan. Dokter, pasien sudah habis. Apa masih ada yang bisa saya bantu, dokter? Ya, kalau kalian mau pulang duluan silakan. Saya masih ada beberapa kerja yang mau saya selesaikan di sini. Baik, Dokter Davin. Saya permisi. Saat itulah aku berdiri dan mengunci ruanganku dari dalam. Perutku sedikit sakit karena hari ini aku belum makan apapun. Aku memang seorang dokter yang tahu kalau makanan instan itu tidak baik, tapi aku kadang jadi manusia yang malas juga. Aku membuka laci tempat penyimpanan beberapa makanan instan, ada snack, ada mie, nasi instan yang tinggal seduh, dan lauk instan yang hanya tinggal dipanaskan, sudah bisa dimakan. Ada dapur mini di ruangan ini, yang tentunya disekat dengan dinding dan pintu. Aku memilih menambahkan air panas dari dispenser ke nasi instanku. Memasukkannya ke microwave dan memasak air dalam heater, lalu memasukkan satu plastik rendang siap saji, sehingga akan direbus dulu sejenak sampai rendangnya panas. Baru kuangkat dari dalam heater, dan plastiknya aku sobek, rendangnya aku pindahkan ke mangkuk nasi yang sudah matang. Plastik tak baik direbus, ya, aku tahu. Apalagi aku dokter onkologi. Tapi lagi-lagi, kadang aku jadi manusia yang malas. Selamat makan untukku, dan meski aku dokter, tapi makanan seperti inilah yang lebih banyak menemaniku sejak aku berpisah dengan istriku. Tapi bukan berarti selama kami menikah Lisa memasakkan makanan untukku. Kami biasa makan di luar atau delivery order. Karena istriku tidak suka memasak, justru lebih sering aku yang memasak makanan untuk putriku Amara. Dan kalau sedang makan begini, aku kadang mengingat waktu-waktu makan bersama dengan istri dan anakku, Amara. Aku sangat merindukannya sampai membuatku kadang-kadang tidak bisa makan dengan tenang dan tanpa menitikkan air mata. Inilah
yang membuatku tidak terlalu suka makan sendiri kecuali kalau sudah benar-benar lapar seperti ini, dan aku akan menghabiskan makananku cepat. Mungkin dalam waktu semenit, supaya aku tidak harus mengingat semua kenangan makan bersama keluargaku, terutama putriku itu. Tidak semuanya kenangan masa lalu kami indah, tapi tetap saja menyakitkan, karena aku sudah tidak lagi memiliki mereka. Baiklah, waktunya fokus. Besok aku ada rapat fakultas, dan belum lagi aku juga harus mengurus masalah proyekku. Aku tak boleh buang waktu. Lagian ini alasanku kenapa aku tidak ke apartemenku. Kalau aku pulang sekarang maka waktuku akan habis di jalan, dan aku pasti mengantuk. Sampai di apartemen ya pasti sudah tidak punya tenaga untuk mengerjakan ini semua. Lebih baik aku mengerjakannya di sini. Lagian ruanganku cukup nyaman. Ada kamar mandi dalam, dapur bersih mini dengan semua stok makanan instannya, dan aku bisa mengerjakan di sini dengan wifi khusus di ruanganku. Jadi tidak terganggu. Karena itulah, aku mulai bekerja. Tapi karena sudah kelelahan juga, selesai mengerjakan tugasku, untuk pulang aku malas. Apalagi sekarang baru saja ada telepon masuk ke dalam handphoneku, yang membuatku jadi tambah malas melakukan aktivitas. Apa kau akan membiarkan Amara bicara dengan Kulis? Jam segini Amara udah tidur, Vin. Lagian kamu pikir, setelah yang terjadi pada kakinya, dia mau bicara denganmu? Mana ku tahu, kalau kamu tidak mengizinkanku untuk bertemu dengannya. Yan, setelah kejadian itu sepulang dari rumah sakit, aku sudah tidak lagi bisa menemui Amara sampai saat ini. Bisa dibayangkan seberapa besar rinduku. Apalagi aku juga penasaran dengan kondisi kesehatannya. Tapi Lisa tidak pernah memberikanku izin. Ini membuatku frustasi. Kamu tahu sendiri gimana keras kepalanya Amara kan? Kalau memang dia mau bicara denganmu, pasti dia sudah menghubungimu. Sudahlah Vin, aku menelponmu cuma untuk mengingatkanmu untuk cepat kirimkan uangnya. Aku buru-buru harus membayarkan semua kebutuhan Amara. Aku bilangkan minggu depan. Ini belum ada minggu depan. Kita ketemu aja baru tadi siang, dan dari mana aku punya uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Mulai pelit dan mulai pandai berbohong kamu, Vin. Apa ibumu yang matre itu sudah mengkrep duluan uangnya? Lisa, kapan ibuku meminta uang pada kita selama kita menikah? Tidak pernah. Kalaupun aku memberikannya itu dalam jumlah yang kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bapak ibuku, mereka sudah tua dan sudah tidak bekerja lagi. Aku yang bertanggung jawab untuk kebutuhan mereka, dan sisanya ku berikan semuanya padamu. Heran aku, malam-malam begini kenapa Lisa mengajakku ribut? Apa dia tidak mengerti aku bekerja seharian betapa lelahnya? Bahkan aku bekerja dari jam 3 pagi, karena tindakan operasi. Terserah, kalau kamu mau membelanya juga, aku hanya ingin mengingatkan aku butuh uang secepatnya. Jangan buat aku menunggu, Vin, kecuali kamu ingin masa depan Amara berantakan. Aku sekolahkan di sekolah luar biasa, dan di sana anakmu berteman dengan anak-anak yang punya keterbelakangan mental. Tulau kamu. Hanya mengatakan itu saja, dan Lisa sudah menutup teleponnya. Lisa dari dulu memang sangat keras. Kalau dia sudah menginginkan sesuatu dia akan seperti ini, tapi dari mana aku punya uang sebanyak itu? Pinjam lagi ke Dokter Johan apa ya? Tapi hutangku saja sudah banyak sekali padanya. Aku terus saja merepotkannya. Tapi dia pasti mau meminjamkanku sejumlah uang itu, hanya saja berat untuk mencicilnya meski proyek itu menguntungkan, dan saat cair aku bisa melunasi semuanya, cuma uang itu belum ada di tanganku. Aku tidak bisa mengharapkan dari sana sepenuhnya. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi nanti dan besok. Pusing kepalaku. Lagi-lagi aku cuma bisa menyandarkan tubuhku di kursi kerjaku sambil memijat dahiku. Amara, sudah setinggi apa dia sekarang? Sudah sepintar apa dia? Apa benar dia membenciku dan tidak mau lagi bertemu denganku? Ingin rasanya aku pergi ke rumah Lisa dan melihat Amara. Tapi rasanya percuma. Aku punya alasan sendiri kenapa aku bicara begini, dan ya sudahlah, aku harus beristirahat karena besok pekerjaanku banyak. Kalau aku sakit, bagaimana aku bisa mendapatkan uang untuk Amara? Aku memaksakan diriku tidur di tempat tidur biasa aku memeriksa pasien. Tempat tidur di mana aku jadi mengingat tentang satu orang mahasiswiku yang juga tanti dari pasienku. Ais, aku punya satu pertanyaan untuknya yang belum sempat kutanyakan. Kenapa seorang mahasiswi kedokteran takut disuntik? Aku tidak bisa bayangkan
Bagaimana dia dan temannya waktu saling menyuntik? Ini kan ada pelajarannya. Apa dia berbohong dan tidak disuntik? Kapan kami kosong, aku akan menanyakan ini. Jadi dia tidak benar-benar murni tidak pernah berbohong kan? Dia menipu soal jarum suntik. Hei si, awas saja dia, IPK 4-nya harus dikurangi sedikit. Aku kesal dengan Lisa, tapi mengingat jarum suntik jadi membuatku bisa tersenyum, rileks, dan rasakan tuku kembali hingga akhirnya mataku pun terpejam. Tapi tentu aku tidak kesiangan. Jam 5 aku sudah bangun, masih banyak yang harus kulakukan dan di sini untung saja aku punya baju ganti. Aku tidak perlu repot-repot ke rumah, dan bisa langsung mengganti pakaian di ruangan praktekku. Pakaian kotor bisa kubawa, dan kucuci nanti di apartemen. Ruanganku ini sharing berdua dengan Agan, anaknya Dr. Johan. Dan dia, yang membuat ruangan ini begitu nyaman. Karena dia sama sepertiku, malas memakai kamar mandi bergantian dengan orang lain dan kami sama-sama punya lemari yang isinya baju kami masing-masing. Inilah anaknya berteman dengan anak direktur rumah sakit. Makanya pagi ini, aku bisa minum kopi di ruanganku sendiri, tanpa ada gangguan dari luar, dan bisa kembali mengecek pekerjaanku yang semalam ku selesaikan, sampai jam sudah menunjukkan 6:30. Sudah waktunya aku berangkat. Cuma aku mengingat tentang seseorang. Pria yang katanya akan menginap, dan menjaga ponakannya. Apa mungkin dia juga belum berangkat, dan kesiangan lagi? Setelah menghabiskan kopiku, aku merapikan barang-barangku, sampai jam 7. Baru mengambil handphoneku, aku menghubunginya. Mungkin aku bisa memberinya tumpangan, karena tujuan kami sama,